sore rekan-rekan dan para mahasiswa semua. Saya akan memulai sesi saya pada kali ini dengan sebuah cerita. Ya, ceritanya adalah seorang pria datang ke seorang dokter dan dia mengatakan, "Dokter, saya ini kepingin hidup lebih lama, dokter. Gimana caranya? Tolong beri saya obat atau resep atau advice atau apapun yang membuat saya bisa hidup lebih lama." Nah, kemudian dokternya tanya, "Oke, coba saya tanya, apakah Anda suka minum minuman keras?" Enggak. Apakah Anda suka berpesta-pesta, makan-makan yang makan enak dan sebagainya? Enggak juga. Apakah Anda suka judi? Enggak. Apakah Anda suka bergadang sampai larut malam? Enggak juga. Apakah Anda suka main perempuan? Enggak juga. Apakah Anda suka mencoba obat-obat terlarang, obat bius, ganja dan sebagainya? Enggak juga. Ya, terus ngapain kamu mau hidup lebih lama? Jadi dokternya mengatakan setelah menanyakan sekian banyak, terus dia akhirnya menanyakan, terus ngapain kamu mau hidup lebih lama? Begitu. Ya, jadi cerita ini mampu membuat saya tertawa pingkal-pingkal waktu itu saya berada di Bis Majung dalam perjalanan ke Surabaya. Seorang rekan menceritakan kepada saya cerita itu dan kami berdua tertawa terbahak-bahak di bis itu ya. Tapi setelahnya, herannya, pada malam harinya saya kembali mengingat cerita itu, kemudian menjadi bertanya-tanya sendiri, iya ya, ngapain juga aku hidup ini gitu ya. Jadi seperti semacam terusik untuk menjawab, untuk bertanya secara eksistensial seperti itu. Ngapain juga ya saya hidup? Ngapain juga saya hidup ya? Apakah saya menikmati hidup ini? Ataukah saya memang mungkin sedang menyia-nyiakannya? Ngapain saya kepingin hidup lebih lama gitu ya? Ya, jadi itu semacam sekedar pengantar untuk cerita, untuk presentasi saya kali ini. Saya akan bercerita tentang storytelling. Saya akan mulai dari dongeng masa kanak-kanak sampai pada data analisis. Ya, ya pertama perkenankan saya untuk tidak melihat ke arah layar. Saya akan melihat ke arah kamera saya, karena dengan demikian saya bisa melihat ke arah Bapak Ibu sekalian, ke arah rekan-rekan sekalian dan ke teman-teman sekalian ya. Jadi itu sebabnya kenapa saya tidak melihat ke arah layar. Ya. Baik, saya akan menyajikan PowerPoint saya. Moga-moga ini softwarenya tidak ngadat ya, karena kadang-kadang kalau saya pakai MS Teams yang model seperti ini, yang bukan web based, itu kadang-kadang macet. Ya, doakan saja semoga sore ini lancar ya. Oke, saya akan men-sharing apakah sudah tershare? Sudah, Pak. Sudah. Halo? Apakah sudah tershare? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah. Halo? Sudah Halo? ya? Oke. Sudah, Pak, ya. Iya, jadi ini adalah oke. Jadi kita lihat ini adalah topik dari saya sore ini, asik dengan storytelling dari dongeng masa kanak-kanak sampai analisis data. Nah, itu tadi cerita yang saya ceritakan tadi ya, pria yang ingin hidup lebih lama, kemudian juga kamu kepingin hidup lebih lama gitu ya. Mabuk-mabukan nggak pernah, main perempuan juga nggak pernah, nyoba-nyoba ganja juga nggak pernah, pesta-pesta juga nggak pernah, ngapain juga kepingin hidup lebih lama gitu ya. Oke. Nah, saya mulai dari dongeng masa kanak-kanak. Saya masih ingat ketika saya masih berusia 5 atau 6 tahun dan ada adik yang setahun lebih muda. Beberapa kali sebelum kami tidur itu ibu kami menceritakan tentang macam-macam, tentang dunia hewan, tentang kerajaan dan sebagainya.
Itu asik sekali nampaknya. Saya sampai sekarang masih teringat bagaimana rasanya ibu bercerita, kemudian kami membayangkan cerita itu ya. Saya masih ingat ceritanya itu tentang dua ekor kijang yang saling berkasih-kasihan, kemudian satunya ditembak mati pemburu, satunya sangat sedih sehingga akhirnya lompat ke jurang sampai mati begitu ya. Sampai sekarang masih teringat cerita itu, dan kadang-kadang masih teringat juga perasaan kasihan sama sedihnya mengingat nasib si kijang itu gitu ya. Jadi untuk kanak-kanak cerita itu menjadi dasar hubungan emosional dengan orang tuanya. Ya, jadi semakin sering orang tua bercerita kepada anak-anaknya, itu sebenarnya menjadi satu fondasi, satu dasar ikatan emosional antara mereka dengan anak-anaknya. Nampaknya hal itu sekarang di zaman digital ini sudah mulai terkikis ya. Semuanya sibuk dengan dunia digitalnya, tidak ada lagi ibu yang mengantar tidur anaknya dengan cerita yang asik-asik dan menyentuh seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya menghibur. Ya. Seperti saya ceritakan tadi, cerita yang dibawakan oleh ibu saya itu benar-benar menghibur saya dan adik saya waktu itu masih kecil. Ya. Dan secara tidak langsung membentuk karakter anak. Kalau itu ceritakan secara rutin dan menjadi kebiasaan, maka di bawah sadar si anak akan tertanam nilai-nilai baik. Ya tentunya cerita yang diceritakan harus yang bernilai baik ya, jangan kayak cerita saya tadi gitu ya. Oke, itu adalah masa kanak-kanak. Jadi kita menyadari betapa bermanfaatnya cerita yang diceritakan oleh orang tua kepada anak-anaknya ya, dengan berbagai keuntungan atau manfaat seperti ini yang utamanya lebih pada hubungan emosional. Ya. Nah kemudian saya beranjak sedikit lebih dewasa. Sekarang ada tren untuk mengawali presentasi dengan cerita. Dulu-dulu orang akan mengatakan, ya kalau presentasi itu bisa langsung masuk ke inti materi gitu ya. Artinya kalau saya presentasi tentang storytelling, saya akan langsung mengatakan, okay, ladies and gentlemen, I would like to start to talk about storytelling. So the research shows that bla 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 bla. Jadi seperti itu ya. Jadi langsung masuk ke inti materinya. Tapi kemudian hal seperti itu menjadi sesuatu yang garing dan datar ya. Apalagi kalau yang disajikan itu adalah data-data ilmiah, nampaknya rasanya kok seperti datar gitu ya, nggak ada gregetnya. Tidak ada sesuatu yang memikat di awal presentasi. Nah, maka beberapa orang mengusulkan bagaimana kalau kita mengawali presentasi dengan bertanya. Ya, misalnya, apakah Anda suka mendengarkan cerita? Cerita apa yang menurut Anda paling berkesan yang pernah Anda dengar? Mungkin bisa di-sharingkan. Nah, seperti itu. Jadi, seorang presenter akan membuka sebuah presentasi dengan bertanya. Tentu saja pertanyaannya akan mengiring pada topik yang dia akan sajikan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya tren ini yang nampaknya juga baru-baru ini saja digencarkan atau digaungkan, yaitu bercerita. Jadi mengawali sebuah presentasi ilmiah dengan bercerita. Ceritanya itu bisa cerita pribadi yang mengarah pada topik yang sedang dibicarakan, atau mungkin juga cerita khayalan, tapi yang jelas itu akan membawa audiens pada satu suasana yang kemudian membawa mereka masuk lebih dalam ke arah topik yang sedang dibawakan. Ya, ibaratnya mereka sedang berenang, itu mereka sedang mendekati pusaran air, kemudian setelah sampai pada titik tertentu, mereka akan terhisap masuk ke pusaran air itu, tidak bisa lepas lagi. Nah, seperti itu kira-kira analoginya dengan cerita yang memikat di awal presentasi. Ya. Oke, jadi itu adalah bagaimana cerita mulai masuk ke dunia presentasi. Beberapa orang sekarang mulai mengawali presentasinya dengan cerita. Nah, kemudian
makin lama kekuatan bercerita ini menjadi sesuatu yang makin dirasakan kemanjurannya maupun daya tariknya, sehingga sekarang sampai merambah ke analisis data. Nah, kalau kita lihat sekilas antara cerita sama analisis data itu kan seperti tidak nyambung ya. Satunya penuh dengan imajinasi, penuh dengan khayalan, penuh dengan mungkin dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang indah-indah begitu ya. Sementara satunya lagi yang datar, garing ya, data gitu ya. Jadi kalau disambungkan kayaknya nggak nyambung. Analisis data kok bisa nyambung dengan cerita itu bagaimana gitu ya. Nah, ternyata seorang eksekutif di Google sudah lebih dari 10 tahun yang lalu itu ternyata sudah meramalkan bahwa cerita itu atau storytelling itu punya suatu kekuatan tersendiri yang suatu ketika menjadi hal yang sangat dibutuhkan, bahkan menjadi kemampuan yang sangat penting. Jadi dia mengatakan the ability to take data, to be able to understand it, to process it, to extract value from it, to visualize it, to communicate it, ya, communicate di sini diberi tekanan, it's going to be a hugely important skill in the next decades. Dia mengatakan, orang ini namanya Hal Varian, seorang eksekutif di Google. Dia mengatakan itu pada tahun 2009. Dan ternyata sekarang tahun 2020, 11 tahun sudah berlalu, dan ternyata apa yang dikatakan itu benar. Gitu ya. Jadi sekarang orang tidak hanya dituntut mampu untuk mengambil data, mengumpulkan data yang valid, tapi juga bagaimana mengekstraksi makna dari data itu, dan yang lebih penting lagi, mengkomunikasikannya ke orang lain. Bagaimana supaya orang lain itu merasa terlibat di dalam apa yang sedang digambarkan di data itu, bagaimana kemudian mereka tergerak untuk melakukan satu tindakan yang dirasa penting untuk topik tersebut. Ya, jadi nanti pada slide berikutnya saya akan menunjukkan bahwa ternyata kemampuan mengkomunikasikan itu membawa pada change, membawa pada action. Dan memang itu yang kita inginkan dari para pendengar kita. Kita menyajikan data bukan cuma untuk dimengerti dan dilihat setelah itu dilupakan, ya, tapi untuk dimengerti, dilihat, dirasakan, kemudian ditindaklanjuti. Nah, itu bagaimana zaman sekarang orang dituntut untuk membuat orang lain tergerak setelah mereka mengikuti suatu pemaparan data yang menarik yang disuguhkan dengan cerita. Kemudian menurut LinkedIn, kemampuan analisis data menjadi top skill yang paling dicari. Saya sudah teringat satu kasus yang sebenarnya kasus pahit ya. Ya setidaknya dari pengalaman saya sendiri ini adalah a better experience. Suatu ketika seorang pemimpin lembaga magang datang ke kampus, kemudian cerita ke sana kemari, dia mengatakan ya banyak dari pegawai kami, dari staf kami yang merupakan anak-anak universitas dari berbagai jurusan. Ada manajemen, ada psikologi, ada ekonomi, ada akuntansi, ada teknik informatika, dan sebagainya. Kemudian dia menceritakan dengan berapi-api bagaimana anak-anaknya dilatih untuk berkiprah di dunia industri, begitu ya. Kemudian saya tanya, Pak, ada nggak anak dari Fakultas Sastra atau Bahasa? Kemudian dia mengatakan, aduh maaf Pak, kalau yang kayak gituan itu cuma bertahan cuma 2 minggu di tempat kami. Kenapa? Karena anak-anak dari Fakultas Bahasa dan Sastra itu kemampuan analisis datanya lemah sekali. Waduh, saya langsung tertohok di situ ya. Langsung ya sakitnya di sini kalau orang sekarang bilang gitu ya. Jadi saya benar-benar sakit hati ketika dia mengatakan seperti itu. Jadi di kalangan paling tidak di kalangan industrinya itu anak-anak dari
sastra dan bahasa itu dianggap lemah, ya karena tidak punya kemampuan analisis data. Nah, suatu ketika beberapa bulan setelah atau beberapa tahun setelah peristiwa itu, saya iseng-iseng stalking, ketahuan sekarang ya kalau saya suka stalking mahasiswa saya di Facebook. Ya, ternyata ada mahasiswi sastra Inggris yang mempostingkan di Facebooknya tentang pentingnya analisis data. Saya kagum sekali. Maka beberapa minggu kemudian saya minta dia untuk saya wawancara di channel YouTube saya. Namanya Cindy Fortunasari. Hadir ya Cindy ya. Ya kalau mungkin tidak hadir ya teman-teman tahu ya, di sastra Inggris ada mahasiswa yang namanya Cindy Fortunasari yang kemudian membuat saya bukan cuma heran dan takjub tapi juga senang ya melihat bahwa ternyata menurut dia pengalaman kuliah di bidang sastra itu juga memberikan peluang untuk bisa menganalisis data. Sehingga apa yang dikatakan oleh direktur tadi itu sebenarnya tidak beralasan, karena anak dari bahasa dan sastra pun sebenarnya kalau mau itu bisa menganalisis data. Bahkan dari analisis yang mereka lakukan terhadap novel-novel dan karya-karya sastra itu bisa dibentuk ke arah analisis data. Ya kembali pada tadi yang saya bilang, analisis data itu menjadi top skill yang paling dicari sekarang itu. Kalau kita lihat lowongan pekerjaan, kemampuan untuk big data analysis, kemampuan untuk manage data, mengelola data, mengkomunikasikan data, yang jumlahnya sudah tidak karu-karuan itu ya. Kalau kita melihat gadget kita, itu sudah sangat banyak data yang kita kirimkan maupun data yang bisa kita terima. Nah itu kemampuan untuk menganalisisnya dan mengkomunikasikannya kepada jajaran eksekutif itu menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, seiring dengan itu ada juga atau tumbuh juga kemampuan untuk bercerita dari data. Jadi tidak sekedar menyajikan data, tapi bagaimana membangun narasi di sekitar data itu sehingga ketika disampaikan orang nggak cuma tahu, tapi juga tergerak untuk bertindak lebih lanjut. Ya, oke. Nah, mungkin sampai di sini ada dari rekan-rekan atau mungkin teman-teman mahasiswa yang mengatakan, ngapain sih Pak repot-repot bercerita dari data, yang sudah yang biasa-biasa aja dah. Kalau ada data apapun bentuknya sudah sana disodorkan ke pimpinan, nih makan tuh data gitu ya. Artinya ngapain juga kita membangun kemampuan untuk storytelling dan sebagainya. Storytelling itu kan hal yang sangat jauh dari data, itu nanti sudahlah diserahkan pada anak-anak yang suka melamun dan merenung itu untuk mencari ide, menemukan ide untuk story-nya gitu ya. Tapi datanya ya sudahlah kita sajikan apa adanya. Nah, kalau untuk mereka yang berpendapat seperti ini, itu mereka sebenarnya sedang berpijak pada asumsi bahwa manusia mengambil keputusan hanya berdasarkan logika dan rasio mereka semata-mata. Ya, jadi kalau kita sedang berbicara data secara garing dan apa adanya seperti itu, dan kita mengharapkan mereka untuk mengambil keputusan yang bijaksana, itu sebenarnya kita sedang berpijak pada asumsi bahwa mereka hanya memainkan logika dan rasio saja untuk mengambil keputusan berdasarkan data kita. Padahal menurut para ahli neuroscience dan juga penelitian neuroscience pada tahun-tahun terakhir ini, makin kelihatan bahwa keputusan itu ternyata ditentukan juga oleh emosi, ditentukan juga oleh perasaan, ditentukan juga oleh sentimen, ditentukan juga bahkan oleh praduga, prasangka manusia yang menerimanya.
Jadi ketika mengambil keputusan, mereka tidak semata-mata berdasarkan pada logika 1 + 2 sama dengan 3. Tidak seperti itu ternyata. Ternyata banyak dari mereka yang mengambil keputusan berdasarkan emosi juga. Ya, sehingga logika nggak bisa dikatakan bahwa data itu diproses oleh logika saja, karena ternyata ada juga muatan emosi yang turut mempengaruhinya. Ya. Nah, dari segi psikolinguistik, kalau kita menyajikan presentasi data yang biasa, ya, yang artinya tidak ada embel-embelnya, tidak ada story-nya, tidak ada apapun, pokoknya biasa data gitu aja secara datar, maka itu hanya akan mengaktifkan apa yang dinamakan sebagai Broca's dan Wernicke's area saja. Di otak kita itu ada yang namanya area Broca's dan Wernicke's. Ini dua bagian otak yang bertanggung jawab terhadap pemrosesan bahasa. Jadi kalau dua bagian ini luka misalnya atau rusak karena orangnya misalnya terjun bebas dari gedung bertingkat tanpa parasut gitu ya sampai di bawah, ya kan luka kan kepalanya. Ya itu kalau kena pas Broca sama Wernicke's-nya itu maka dia akan menjadi lumpuh dalam hal bahasa. Nah tapi ternyata kalau kita menceritakan suatu data itu dengan storytelling, maka kita akan mengaktifkan lebih banyak daerah di otak. Bukan cuma Broca's dan Wernicke's saja yang diaktifkan, tapi juga bagian-bagian lainnya yang mengatur emosi, mengatur perasaan, juga diaktifkan. Ya. Sedemikian sehingga ya kemudian bukan cuma pikirannya yang tersentuh, tapi juga perasaannya menjadi tersentuh, emosinya menjadi tersentuh, empatinya menjadi tersentuh oleh cerita itu. Ya, jadi itulah kenapa storytelling menjadi sesuatu yang penting, karena ternyata ketika menyajikan data pun dia mampu mengaktifkan berbagai belahan otak, tidak hanya belahan yang bertanggung jawab terhadap bahasa saja. Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan satu visualisasi. Misalnya ini adalah data tentang lulusan Majung yang masa tunggu lulusan Majung sebelum mereka mendapatkan kerja. Jadi yang paling besar 89% itu masa tunggunya 0 bulan. Jadi bahkan sebelum mereka lulus pun mereka sudah dapat kerja gitu ya. Kemudian yang masa tunggunya 6 bulan itu cuma 6%, masa tunggunya 12 bulan itu 2%, dan masa tunggunya 24 bulan itu cuma 3%. Nah, data seperti ini bisa saya sajikan dengan garing seperti itu, atau bisa juga dengan cerita. Saya bisa membangun satu narasi untuk menyajikan data yang sama. Saya mengatakan ada seorang lulusan Majung yang ketika diajak hangout oleh teman-temannya, dia mengatakan, waduh saya nggak bisa, saya ini udah kerja. Terus teman-temannya heran, loh hebat ya, kamu ini ternyata belum lulus sudah dapat kerja. Terus si anak Majung mengatakan, iya, dan ternyata yang seperti ini banyak teman-temanku yang bahkan belum lulus pun yang sudah dapat kerja di luar sana sudah banyak. Itu ada sekitar sampai hampir 90% yang sudah dapat kerja bahkan sebelum kami lulus. Itu. Nah, ya tentunya cerita saya itu buatan saya, artinya mungkin masih terasa kering ya, tapi kalau saya percaya kalau yang menyajikan atau yang membuat itu adalah mahasiswa, mungkin menjadi lebih memikat karena lebih banyak bumbunya, lebih imajinatif dan sebagainya. Ya. Yang saya contohkan tadi adalah bagaimana sebuah data bisa disampaikan melalui cerita sederhana seperti itu. Ya. Nah, di dunia luar sana yang sekarang sedang sedang banyak dibicarakan adalah tentang data storytelling. Jadi ini benar-benar sudah menggabungkan data dengan
kemampuan bercerita. Menurut pakar-pakar data storytelling, maka yang diperlukan adalah 3. 1, data. Itu pasti ya, kalau nggak ada data, kita mau ngomong apa gitu ya. Data itu diperoleh dari angket, dari pengukuran, dari tes, dan sebagainya, pokoknya data. Yang kedua adalah visualisasi. Visualisasi itu bisa berupa diagram, bisa berupa gambar, bisa berupa infografik, dan sebagainya, yang pokoknya membantu kita untuk mencerna data itu secara visual. Itu namanya visualisasi. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah narasi, cerita itu sendiri. Jadi seorang yang bergelut atau berkiprah di dunia data storytelling itu akan harus bekerja dengan 3 unsur ini. 1, data, 2, visualisasi, 3, narasi. Dia harus mampu mengolahnya sedemikian rupa sehingga datanya mampu didapatkan dengan baik, bukan data ngawur ya, atau bukan data fiktif. Kemudian dia bisa merepresentasikan sebuah visualisasi yang mewakili data itu. Dia bisa membuat sebuah visualisasi, diagram, gambar, atau infografik yang mewakili data itu. Plus dia mampu meramu sebuah cerita, sebuah narasi yang menarik, yang menyajikan data itu. Ya. Nah, kalau narasi kita gabungkan dengan data, itu maka kita mengarah pada fungsi menjelaskan. Orang yang mendengarkan kita itu akan menjadi jelas. Ya. Misalnya di layar saya sajikan ada data tentang 3 bahasa, Mandarin, Inggris, dan Spanyol. Kemudian itu dibandingkan dari segi penutur aktifnya dan lembaga yang mengajarkan bahasa itu secara formal. Jadi kalau Mandarin 1,2 miliar penuturnya, lembaga yang mengajarkannya ada 1.245 lembaga, Inggris sekian juta, dan sebagainya. Ya. Kalau ini saya ceritakan plus data, maka saya sedang menjelaskan kepada audiens, kepada pendengarnya, bagaimana data ini berbunyi. Ya, jadi mereka akan menjadi jelas. Mereka akan tahu, oh ya seperti itu, seperti itu. Oke. Nah sekarang bagaimana kalau data yang sama kita sajikan dengan visualisasi yang menarik. Nah, kalau kita lakukan ini, maka kita akan mengarah pada fungsi enlightening the audience. Artinya memberi pencerahan kepada mereka tentang hal yang sebenarnya terjadi di dunia sana yang sedang diwakili oleh visualisasi ini. Mereka juga mulai bisa melihat detailnya secara lebih jelas. Sekarang misalnya ini saya sajikan bahasa-bahasa di dunia. Bahasa-bahasa di dunia yang disajikan sesuai dengan jumlah penuturnya. Nah, di situ kita bisa melihat dengan sangat gamblang, oh ternyata bahasa Tionghoa itu, bahasa Mandarin itu menempati porsi paling besar ya di bawah ini dan sebagainya. Bahkan di sini kita bisa melihat ternyata bahasa Jawa, ya bahasa kita itu juga termasuk di sini. Walaupun tidak sebesar penutur bahasa Mandarin, tapi dia juga termasuk bahasa yang penutur aslinya banyak. Atau orang yang memakai bahasa Jawa juga relatif cukup banyak, sehingga bisa digambarkan juga di data ini. Dengan membuat visualisasi seperti ini, kita bisa melihat detailnya. Detail-detail yang tadi tidak sempat kita lihat kalau data itu dalam bentuk tabel misalnya. Kalau dalam bentuk tabel dan hanya berupa angka, maka kita gagal melihat bahwa ada bahasa yang penuturnya sedikit sekali. Ada bahasa yang penuturnya luar biasa besarnya, banyaknya. Ya. Jadi kalau visual plus data seperti itu, memberi pencerahan dan membuat detail-detail menjadi lebih nampak. Nah sekarang bagaimana kalau narasi kita hubungkan dengan visual atau kita komunikasinya dengan visual? Maka kita sedang mengarah pada fungsi engage the audience, membuat audience itu merasa terlibat. Bahkan juga kita bisa menghibur mereka.
melalui narasi plus visualisasi itu. Ya, jadi kalau visual seperti ini kita kombinasikan dengan narasi yang memikat, maka pendengar yang sedang menyimak itu akan merasa terlibat, mereka merasa terhibur dengan sajian visualisasi seperti itu yang disertai dengan narasi yang memikat juga. Jadi kalau narasi kita kombinasikan dengan visual, maka itu akan menjadi seperti itu, engage. Tapi bahasa Indonesianya engage itu saya agak kesulitan menerjemahkannya. Engage membuat merasa terlibat gitu ya, melibatkan emosi, bukan cuma kognitif, bukan cuma mental, tapi juga afektif dan perasaan gitu mungkin ya, engage. Dan bahkan juga bisa menghibur mereka. Nah, kalau ketiganya itu kita gabungkan, ada data, ada narasi, ada visual, maka kita akan memperoleh yang di tengah itu, change. We get the people to change something. Jadi narasi plus visual plus data itu bisa menjadi suatu ajakan untuk bertindak, suatu ajakan untuk berubah sikap, suatu ajakan untuk mulai melakukan sesuatu. Ya sekarang contoh gampangnya adalah masalah sampah plastik deh. Kalau sajikan kepada kita data-data tentang sampah plastik sekian ton dalam bentuk tabel, itu kita kebanyakan dari kita akan mengatakan data seperti ini sekarang itu nggak ada data-datanya sama sekali gitu ya, tidak mampu membuat mereka tergerak secara emosi. Tapi kalau data itu kita sajikan dengan visualisasi yang menarik, plus narasi yang menarik tentang bagaimana nasib umat manusia di tengah kepungan sampah plastik misalnya. Nah, itu baru mereka merasa, iya ya, we are killing ourselves slowly gitu ya, with plastic garbage gitu ya. Jadi ketika mendengar narasi itu, ketika mendengar cerita yang disajikan dengan data dan visualisasi yang bagus itu, mereka akan tergerak secara emosi, mereka akan merasa empati, dan besar kemungkinan mereka akan mulai merubah sikapnya terhadap sampah plastik. Mereka mungkin juga akan mulai merubah perilakunya, tidak lagi menggunakan plastik sembarangan, tapi mereka ganti dengan bahan-bahan yang lebih degradable, lebih bisa terdaur ulang, tidak menimbun plastik di bumi dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau Anda sekalian para mahasiswa sedang berlatih untuk bagaimana supaya storytelling saya itu menarik, storytelling kalian itu menarik, dan kalian punya data yang bagus untuk ditampilkan, maka ingatlah ketiga elemen ini, yaitu data, narasi, dan visual, dan bahwa ketika mereka saling berinteraksi, itu ada manfaat masing-masing yang bisa dicapai, dan kalau ketiganya bertemu, maka kita akan sampai di tengah itu. Kita akan bisa melakukan yang di tengah itu, yaitu change people's attitude atau change people's behavior. Gitu. Ya, ya jadi itulah bagaimana kita menyikapi storytelling. Storytelling itu ternyata nggak cuma asik didengarkan ketika mau tidur, ketika kita masih kecil dulu, diceritakan oleh orang tua kita, tapi ternyata juga sampai pada bagaimana menariknya menyajikan data dengan narasi, dengan storytelling yang baik, begitu. Ya. Saya kok tahu-tahu terbayang ujian skripsi, ujian Semhas, dan mahasiswanya itu mampu memikat dosennya dengan menggunakan storytelling untuk data yang dia kemukakan deskripsinya, gitu ya. Ya kalau ada yang bisa seperti itu, alangkah indahnya gitu ya. Di sastra Inggris atau di pendidikan bahasa Mandarin ada mahasiswa yang bisa menyajikan datanya dengan narasi yang memikat. Ya. Oke, jadi ini adalah rujukan yang saya ambil dari orang ini. Ya. Tentunya tidak hanya dia yang mengatakan, saya banyak browsing dan banyak sekali situs yang juga membunyikan nada yang sama, yaitu bagaimana
manfaat storytelling di dalam data analysis. Itu sebenarnya ada dua tantangan ya, bagaimana menganalisis data dan bagaimana menyajikan data itu dengan narasi yang bagus, dengan storytelling yang bagus. Saya kira ini satu hal yang layak dipertimbangkan, dan khususnya untuk para mahasiswa, kalian masih dalam masa pembentukan, masih sangat fleksibel, masih bisa belajar banyak gitu ya. Ingat-ingat tadi pengalaman pahit saya dengan seorang direktur yang dengan tenangnya mengatakan, wah maaf kalau lulusan bahasa dan sastra itu kemampuan analisisnya lemah sekali, jadi maaf ya Pak, kami cuma bisa hire mereka 2 minggu. Jangan sampai yang seperti itu menjadi satu branding buat kita di FBS. Gitu ya. Ya, saya kira itu akhir dari penyajian saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Sita. Ya, terima kasih Pak Patris. Menarik sekali Pak ya. Untuk menyampaikan data itu tidak perlu monoton dan membosankan Pak ya. Jadi data ditambah dengan narasi, ditambah dengan visual, ternyata bisa mengubah pemikiran seseorang, bahkan perilaku seseorang. Itu keren sekali Pak ya. Baik, ada pertanyaan mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu sekalian?